Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang saya belum dengar jawab salamnya. Saya minta salamnya yang semangat. Saya doakan yang jawab salamnya keras sendiri, insya Allah semua hutang-hutangnya dibayar. Amin. Yang jawab salamnya paling keras, yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga segera mendapatkan jodoh. Minimal jodohnya seperti Raka Ror. Yang udah punya jodoh, jawab salamnya masih semangat, saya doakan semoga jodohnya tambah. Sebelah sana bilang amin lah. Maksud saya semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya tambah sawah, tambah rumah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat jawab salamnya. Ini menjadi isyarat bahwa yang hadir malam hari ini rata-rata hutangnya banyak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama-sama Habibana Al-Habib Zainal Abidin As-Segaf, mata'anallah bituli hayatih, mata'anallah bisihatih wa afiyatih. Segenap para habaib yang kita muliakan, Kiai Abdullah Zubair, Kiai Nasih, Kiai Karrar, segenap keluarga besar Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan yang kita muliakan, para santri-santri putra yang saya kagumi, kalian luar biasa. Kepada santri-santri putri yang saya cintai, kalian sangat teramat manis. Kalau tadi Ranaseh punya satu pantun, saya mengikuti acara ini sejak jam 8, Beb. Jadi walaupun toh sebelumnya saya dirungkut, sebelumnya saya ditambah oso, tapi saya selalu fokus pada live YouTube malam hari ini, melihat wajahnya Al-Habib Zainal Abidin, menyaksikan acara ini mulai dari awal sampai sekarang tetap fokus pada acara ini. Alhamdulillah. Tadi Rana saya punya pantun, saya juga punya pantun. Saya nggak mau kalah sama beliau. Nasi tumpeng sambelnya terasi, nikmatnya buat lidah bergetar. Tambah lagi nasi uduk, minumnya segar air degan. Maulidan bareng Zahir Mania, tak terasa sampai malam di Bangkalan. Buat hati jadi tergiur karena santrinya cantik dan tampan. Gak kalah saya, Ra. Ada lagi, beliau tadi ada 2, saya ada 3. Bangkalan tanah istimewa, pemandangan indah nan mempesona. Tenang rasanya bersama mereka, karena santrinya selalu tersenyum mereka. Sallallahu Muhammad. Tong boleh. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Nekaca animan faleski. Kemanapun ku pergi kau selalu di hatiku.
kemanapun ku pergi, I will be always with you. Bonus saya tambah satu lagi, biar Ranasih kalah telak. Malam ini bersanding di Bangkalan, solawatan bareng Zahir Mania sambil minum kopi susu. Saat ini ke Bangkalan memang saya terlambat, tapi selanjutnya don't worry, pasti I will be always miss you. Sallallahu Muhammad. Sebenarnya masih ada 10 lagi, tapi kapan-kapan kalau saya diundang lagi. Malam hari ini alhamdulillah sejak jam 8 sampai sekarang saya saksikan kalian semuanya bahagia, kalian semuanya gembira. Yakin malam hari ini menjadi pertanda kebahagiaan kalian akan menjadi bukti kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Hanya dengan bahagia karena maulidnya Rasulullah kita akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin. Hanya dengan tersenyum bahagia menyambut lahirnya Rasulullah kita akan dipanggil namanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Apakah enggak cukup dengan apa yang terjadi kepada Abu Lahab? Dia mendapatkan syafaat setiap hari Senin. Barokah, senang, cinta, bahagia, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak cukup dengan apa yang terjadi kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ketika Rasulullah lahir? Sayyidatuna Khadijah melihat bayi Rasulullah nan indah, bayi Rasulullah nan mempesona, sehingga Sayyidatuna Khadijah meminta kepada Allah sambil memuji bayi mulia tersebut, ya Rabb, begitu indahnya bayi ini, begitu sempurnanya bayi ini, seandainya aku mendapatkan kesempatan untuk bermain bersamanya, aku sangat bahagia sekali. Wahai Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala tahu dengan apa yang diniatkan oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Rasulullah menjadi pendampingnya. Sayyidatuna Al-Khadijah mendampingi Rasulullah. Allah mengikatnya dalam pertalian nikah antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Barokahnya apa? Barokahnya senang, barokahnya gembira, barokahnya bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya bahagia, kalian semuanya gembira, gembira semuanya, yakin pasti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sepakati malam hari ini jangan ada yang merengut, tak oleh sembesengut. Napa muncaan orang Madura nekam besengut nyeroteng, mun bedese nyeroteng kala air wudhu terlebih dahulu, setelah itu balik lagi. Jangan ada yang besengut, jangan ada yang nyeruteng, jangan, bener ki, jangan ada yang merengut. Pokoknya semuanya malam hari ini kita harus bahagia. Sepakat? Lupakan semuanya yang membuat kita sedih malam hari ini. Mungkin ada yang teringat dengan liburan di bulan Maulid. Gagal bulan Maulid liburan, nggak usah khawatir. Pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan mengganti liburan Anda dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu maulidan bersama dengan Zahir Mania. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Buang sedih kalian. Mungkin ada yang ingat dengan hutang-hutangnya, tolong hutang-hutangnya buang, bayar. Selake bapak-bapak teringat dengan ibunya di rumah, teringat dengan istrinya, abini yang ada di rumah, cerewetnya naudzubillah min dalik, istrinya buang. Ibu-ibu teringat dengan bapaknya yang ada di rumah, suaminya yang ada di rumah, greget nih, suaminya buang, diopeni, diramut, diladeni. Malam hari ini kita semuanya harus bahagia. Alhamdulillah, tadi walaupun toh yang perempuan dinilai oleh Habib Bidin dapat nilai 76 ketika tadi paduan suara, sedangkan santri laki dapat nilai 96 katanya. Betul? Hah? 99. Yang putri tadi dapat berapa? 76. Nggak usah khawatir, saya tetap pro dengan kalian wahai santri putri. Walaupun toh kalian dari beliau Al-Habib Bidin dapat 76, semoga ini bisa menaikkan grade kalian, angka kalian dari Habib Bidin sendiri. Ingat bahwa yang pertama kali atau termasuk orang yang pertama kali membuat acara maulidan besar-besaran, mengundang masyarakat kumpul dalam satu majlis, membaca sholawat, membaca qasidah, mengagungkan Rasulullah, itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan yang bernama Khaizuran, seorang perempuan yang bernama Jurasyiyah. Ada yang mengatakan namanya Khaizuran, ada yang mengatakan namanya Jurasyiyah. Dia adalah istri daripada Al-Khalifah Al-Mahdi Muhammad ibn Mansur Al-Abbas. Dia adalah ibunda daripada Al-Khalifah Musa Al-Hadi. Dia adalah ibunda daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khilafah keemasan pada waktu itu adalah Khilafah Abbasiyah. Abbasiyah menjadi zaman kegemilangan Islam pada waktu itu. Tapi ingat, kegemilangan Abbasiyah pasti bisa gemilang seperti itu karena dibantu oleh seorang perempuan yang bernama Jurasyiyah. Tepuk tangan untuk perempuan. Jurasyiyah setiap kali masuk di bulan Mulud, Jurasyiyah pergi ke kota Madinah, mengumpulkan masyarakat Madinah. Diajak untuk bersolawat, diajak untuk mendendangkan qasidah, mengagungkan Rasulullah. Setelah dari Madinah, beliau pergi ke Makkah, di Masjidil Haram. Dia mengumpulkan masyarakat Makkah, diajak untuk bersolawat. Dari situlah Abbasiyah masyarakatnya bersatu. Barokahnya seorang perempuan yang bernama Jurasyiyah, akhirnya masyarakat Abbasiyah menjadi bersatu. Inilah bukti bahwasanya perempuan adalah imadul bilad. Ini adalah bukti daripada hadisnya Rasulullah, perempuan itu adalah cagaknya, sokone. Apa muncaan orang Madura neka soko? Hah? Hah? Pang-pang, canggeh, canggehnya negara itu adalah perempuan. Maka dari itu, apapun yang terjadi malam hari ini, I will be always with you. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jurasyiyah melakukan acara maulid besar-besaran, membuat masyarakat Abbasiyah bersemangat.
dalam bersatu. Salahuddin Al-Ayyubi di depan para pasukan-pasukannya menggetarkan hatinya sehingga mereka bersemangat barokahnya maulidan. Raja Al-Muzaffar menggerakkan hatinya masyarakat Mesir pada waktu itu dengan sholawatan, dengan maulidan. Al-Mu'is lidinillah menggerakkan masyarakat Fatimiyah pada waktu itu dengan sholawatan, dengan maulidan, menjadikan mereka lebih semangat. Maka dari itu barokah acara maulid ini, walaupun toh liburan maulid di Sekores, tapi jangan lupa tetap semangat. Semangat, semangat. Dan yang penting dalam acara maulidan ini, setelah ini kita harus tambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya akan berbicara tentang bab cinta. Saya akan berbicara tentang babul mahabbah. Ada yang tahu mahiyal mahabbah wa ma adraka mal mahabbah? Ada pepatah Arab mengatakan bahwa al-mahabbah mambaul iman. Mahabbah itu adalah sumber daripada keimanan. Al-iman huwa as-sidqu. Al-iman itu adalah percaya. Mahabbah itu adalah sumber daripada kepercayaan seseorang. Ketika mahabbah seseorang tinggi, maka imannya akan ikut meninggi. Ketika seseorang mahabbahnya itu rendah, maka imannya juga akan ikut rendah. Mahabbah adalah sumber daripada keimanan. Kenapa dikatakan mahabbah itu adalah sumber daripada kepercayaan seseorang? Orang itu kalau sudah cinta, maka dia pasti akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang yang dia cintai, betul? Ketika kalian punya gendaan, apa gendaan? Ketika kalian punya seseorang yang kalian cintai, apapun yang dia katakan, kalian pasti akan percaya sepenuh hati, betul? Kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nadri man yuhibbuna. Kita ini adalah orang yang istimewa. Di depan siapa? Di depan orang yang mencintai kita. Ketika orang tersebut sudah mencintai kita, maka apapun yang kita lakukan pasti sempurna. Kalian kalau sedang cinta, falling in love kepada perempuan, saya yakin selake, santri-santri laki-laki, pasti apapun yang terjadi kepada dirinya, kalian pasti akan tetap mencintainya. Ketika dia kentut pret semisal, maka kalian pasti akan mengatakan, Masya Allah, entutmu merdu sekali. Ketika kentutnya bau, kalian karena sudah didasari dengan cinta, Masya Allah, kentutmu lebih wangi daripada minyak za'faron. Kalian santri-santri, bini, perempuan, ketika cinta kepada seseorang, melihat kekasihmu sedang tidur sambil ngiler, kalian pasti akan mengatakan, Masya Allah, ilermu sebening berlian. Walaupun toh kekasihmu ngorok tidurnya, kalian pasti akan mengatakan, Masya Allah, suara ngorokmu lebih merdu daripada suaranya keledai. Kulluna ashkhasun mumayyizun fi nadri man yuhibbuna. Kita akan menjadi orang yang istimewa di depan siapa? Di depan orang yang mencintai kita. Makanya yang namanya al-mahabbah itu adalah mambaul iman. Tapi ingatlah, di dalam cinta itu ada alamat-alamat, ada 1001 alamat cinta. Tapi malam hari ini cukup satu saja yang akan saya sampaikan, yang 1000 kapan-kapan diteruskan oleh Rana Syekh. Wa min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai'.
ilal mahbub hatta istaghraqta ma min nafsik. Alamat daripada cinta itu adalah kamu akan memberikan segala sesuatu kepada al-mahbub, kepada orang yang kamu cintai, walaupun toh nyawa ini adalah taruhannya. Aku rela mati demi kamu. Dimanapun kamu pergi, aku akan selalu mengejarmu. Kau ada di atas gunung Kelut, saya akan naik ke atas gunung. Kau ada di dalam samudra, kejebur dari jembatan Suramadu, saya ikut jebur di jembatan Suramadu. Pokoknya apapun yang kau pinta pasti akan kuberi. Kau minta bintang-bintang yang ada di langit, aku terbang, ku petik bintang-bintang, ku persembahkan untukmu. Kau minta rembulan, aku terbang, ku gendong rembulan, ku persembahkan untukmu. Apapun yang kau pinta pasti akan kuberikan. Gombal, itu adalah kata-kata laki-laki. Jangan percaya. Kebanyakan laki-laki PHP, betul apa betul? Permasalahannya kenapa kalian tetap percaya? Kebanyakan laki-laki buaya darat, betul? Permasalahannya kenapa kalian tetap percaya? Rata-rata buaya darat malam hari ini yang hadir rata-rata buaya darat, kecuali yang pegang mic malam hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya di dalam satu qasidah dikatakan, when you love someone, you do everything, you do all the crazy things that you can explain. Apakah ada yang tahu artinya? Kalau kata santri-santri Bangkalan, when you love ing dalem nalikane demen sapa sira, samwan ing awak-awakan suwiji, yuldu mongko bakal ngelakoni sapa sira. Asluhu you will do, kemudian diiklal, nukilat, kulibat, hudzifat, fasoro yuldu, mongko bakal ngelakoni sapa sira everything ing sekabehane perkara, jadi maf'ul bih. Belum selesai ini, jangan tepuk tangan dulu. Yuldu mongko bakal iso ngelakoni sapa sira all the crazy things ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa mah ka ing sira. That iki isim mausul, mausulul asma'il ladil ungsallati wal ya idza masunniya latusbiti, that you can explain kang ora bisa ngutarakake sapa sira hu ing ma. Ngeten niki seperti ini, kalau nggak santri nggak akan bisa. Tepuk tangan untuk para santri. Semua pasti dilakukan. Sampai seperti apa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua. Sebelum masuk, Abu Bakar bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya masuk dulu, saya mau cek lokasi terlebih dahulu. Sama seperti banser. Banser itu kalau kiai mau masuk, mau pengajian, bansernya bilang, kiai saya mau cek terlebih dahulu. Makanya kelak nanti di akhirat ada anekdot, ketika ulama sama banser bareng-bareng mau masuk surga, bisa-bisa yang masuk duluan ini banser. Kenapa? Ketika dua-duanya mau masuk surga, bansernya bilang kepada kiainya, kiai saya mau cek lokasi terlebih dahulu. Akhirnya masuk geluh neka banser. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua Sur. Rasulullah transit di situ ketika perjalanan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Begitu masuk ke dalam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemukan banyak leng-leng ular. Apa muncaan orang Madura neka leng-leng, lobeng,
tapi benih lobeng. Tidak semua lobeng itu leng. Bener ah? Dan juga tidak semua leng itu berlobeng. Napa, Beb? Sarang ular leng, lebun, eleng. Di situ Abu Bakar As-Siddiq menemukan banyak eleng, lebun, satu persatu, lebun, eleng itu ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan kainnya. Satu persatu ditutupin, tinggal satu lebun, tinggal satu eleng, tinggal satu lubang. Saya sebut namanya, sampai Inggris pun saya tahu, hole. Ditutup semuanya, tinggal satu lubang. Abu Bakar As-Siddiq kemudian, wah ini kalau semuanya saya tutup, sarung saya, kain saya bisa naik. Akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq ditutup pakai kakinya. Rasulullah dipersilahkan masuk. Silahkan ya Rasulullah, istirahat ya Rasulullah. Rasulullah istirahat, tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah istirahat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terjaga, menjaga kekasihnya Rasulullah. Tapi ular punya perasaan. Di dalam hatinya ular berbicara, serane kase nutupi leben kawula. Siapa itu yang menutupi lubang saya? Siapa itu yang menutupi eleng saya? Ular akhirnya berusaha mendongkrak. Abu Bakar kaget. Kalian sedeja juga kaget pada bui. Cuman kagetnya Abu Bakar nggak sampai menjengat. Apa ya menjengat bahasa Indonesianya? Hah? Nggak sampai mengkejit. Abu Bakar tetap terdiam. Kenapa? Karena khawatir kekasihnya terbangun. Ya Rob, saya nggak mau ya Rob, kekasih saya terbangun ya Rob. Makanya Bu, nanti kalau kalian ingin tahu suaminya cinta beneran atau tidak, cinta mati atau tidak, habis acara maulid ini pulang tunggangin suami kalian, tumpai. Kalau baru 5 menit kok sudah berkerjet-kerjet, berarti mas cintamu cinta gombal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak bergerak. Sampai pada akhirnya ular melakukan serangan yang berikutnya. Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sedikit bergerak, Rasulullah terbangun. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ada apa wahai Abu Bakar? Apakah musuh datang? Kata Abu Bakar, mboten ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, hanya saya digigit oleh seekor ular. Mana ularnya? Itu ada di balik kain-kain ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada ular, hai ular, kenapa kau gigit sahabatku Abu Bakar? Apa kata ular? Ya Rasulullah, awal aku diciptakan oleh Allah, lisanku langsung menyebut namamu. Awal mataku terbuka, langsung kulihat namamu bersanding dengan Allah. Dan aku yakin kau adalah kekasihnya Allah, kau adalah makhluk mulianya Allah. Aku langsung falling in love kepadamu ya Rasulullah. Maka seketika itu lisanku tidak pernah berhenti untuk selalu menyebut namamu. Sehingga malaikat Jibril mendengar, malaikat Jibril pun kaget. Dan dia menghampiriku, hai ular, kenapa kau selalu sebut nama Muhammad? Kenapa? Muhammad belum dilahirkan wahai ular. Apa jawab ular? Ya malaikat Jibril, kulihat namanya bersanding dengan Allah.
dia pasti kekasih Allah. Maka dari itu aku cinta kepadanya, aku ingin bersama dengannya. Kata malaikat Jibril, ada entek sekejap gih, tolong tunggu sebentar ya ular, nanti sebentar lagi kamu pasti akan bertemu dengan kekasihmu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan wahai Jibril? Sudah, tunggu saja, kapan nanti waktunya akan datang. Hari ini wahai kekasihku, hari ini adalah show time. Hari ini adalah waktunya aku bertemu denganmu. Maka apapun yang menghalangiku pasti akan kudobrak. Aku nggak mau menyia-nyiakan waktu ini untuk bisa bertemu denganmu, karena aku sudah bertahan ribuan tahun lamanya untuk bertemu denganmu. Kenapa? Karena lesan ini selalu menyebut namamu. Kau selalu ada di hatiku, tapi mata ini tidak pernah melihatmu. Sakitnya di sini wahai Muhammad. Sakitnya di sini seperti teriris hatiku. Karena apa? Karena sakitnya love by distance. Kalau ini bikinan saya sendiri, di kitabnya nggak ada love by distance. Tersakiti karena cinta jarak jauh. Hati selalu bersamamu, tapi mata ini tidak pernah melihatmu. Malam hari ini kita buktikan bersama-sama. Ular saja barokahnya bersolawat bisa bertemu dengan Rasulullah. Kita kan bukan ular, mentok kan buaya darat. Kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kita suka maulid, kita suka solawat. Setiap hari kita bersolawat, maka yakinlah Allah pasti akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabiyina Muhammad. Maka jangan lagi kita sia-siakan malam hari ini untuk bersolawat. Maka saya harus mengakhiri perkataan saya, mari kita bersolawat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.